biarlah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Kita akan segera mulai saja kelas kita pada malam hari ini, yang akan membahas mengenai Raja Amasya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sejauh ini. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan sehingga kami mampu boleh sekali lagi mengikuti kelas Speak Online ini, sehingga kami boleh dibekali, dilengkapi, dibukakan pikiran-pikiran kami mengenai rencana kekal Tuhan. Jika di dalamnya kami boleh mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami untuk kami kerjakan, dan Tuhan mau kami tinggal di dalam. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Berkati saudara-saudara kami yang lain yang dalam mungkin banyak hal mereka sedang berusaha mengikuti, kiranya Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat bergabung, bertemu kembali di kelas Speak Online, pengajaran iman Kristen online, yang malam hari ini kita membahas mengenai Raja Amasya. Minggu lalu kita sudah melihat Raja Yoas. Yoas akhirnya berawal sangat dramatis, tetapi berakhir sangat tragis. Dan Yoas akhirnya dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Dan kita sekarang masuk melanjutkan kepada Raja Amasya, anak daripada Raja Yoas yang minggu lalu kita sudah bahas. Saudara bisa lihat di dalam 2 Tawarik pasal 25 di Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasal 25. Lalu juga ada dicatat tentang Amasya, 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 20. Saya tidak akan membaca bagi saudara ayat ini, pasal ini, untuk menghemat waktu, tetapi nanti kita akan lihat, saya mengajak saudara akan melihat, menuntun saudara melihat ayat-ayat yang memang perlu saudara dan saya perhatikan. Nah, saudara-saudara, seperti minggu lalu sudah saya jelaskan ya, antara raja-raja, penulisan di 2 raja-raja dan di Tawarik itu memiliki beda tujuan, beda perspektif, sehingga saudara menemukan 2 Tawarik ini lebih lengkap kisah-kisahnya dibandingkan 2 raja-raja. Raja yang sama, tetapi kisahnya lebih lengkap. Mengapa demikian? Karena 2 Tawarik hanya menyoroti raja-raja yang di Yehuda. Mereka tidak menyoroti raja-raja yang di utara, di Israel. Dan di situ 2 Tawarik mempunyai tujuan bahwa
mau mempertahankan garis keturunan daripada Raja Daud itu. Keturunan Daud itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kiranya ini menjadi satu bekal buat kita mengerti pandangan kita mengenai bedanya antara Amasya dan bedanya di raja-raja dan Tawarik. Kiranya kita bisa melihat membedakan itu ya. Nah, sekarang kita melihat mengenai Amasya ya. Saya akan mengajak saudara fokus di dalam ya, nanti kita akan lihat di dua raja-raja 14 juga. Tetapi kita lihat di dalam 2 Tawarik. Saudara lihat di dalam 2 Tawarik pasal 25 ya. Di situ mulailah ditulis Amasya. Ya, Amasya. Mari kita lihat Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, nama Amasya itu adalah artinya adalah Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Dia adalah Raja Yehuda yang ke-10. Dia menggantikan Yoas yang mati terbunuh minggu lalu kita sudah bahas. Tapi saudara, firman Tuhan mencatat sekalipun dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi tidak dengan segenap hatinya. Dia tidak dengan penuh hati, whole heart gitu ya. Dan pada waktu dia sudah dilantik jadi raja, dia mengukuhkan pemerintahannya. Lalu kalau saudara nanti lihat di dalam ayat 3 dan 4, segera dia berkuasa, dia membunuh orang-orang yang pernah membunuh ayahnya itu, Yoas. Dia bunuh orang-orang yang pernah bunuh ayahnya, dia bunuh balik, begitu ya. Tetapi ada catatan juga di dalam ayat yang keempat, dia menghormati hukum Taurat Musa, sehingga dia hanya membunuh ayahnya, atau orang-orang yang membunuh ayahnya. Dia tidak membunuh anak-anak daripada orang-orang yang memberontak pada masa ayahnya itu. Dia tidak membunuh anak-anak. Lalu saudara akan lihat di dalam ayat 7 sampai 12, ya, saudara akan menemukan dia mulai pasang strategik, ya, saudara, untuk mau merebut, mengalahkan Edom, ya, merebut kembali Edom. Dia hitung tentaranya ada 300.000 milisi Yudea. Tetapi dia sepertinya kurang confident, dia sewa lagi 100.000 tentara orang Israel. Ya, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan sampai ke-12. Selain itu, ayat yang ke-5 ya. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut puak-puaknya, di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, perhatikan, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Lalu dia masih kurang pede, saudara, di alam ayat yang ke-6 ini. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel, dari utara, ya, dengan bayaran 100 talenta perak. Nah, ayat yang ke-7 ada hamba Tuhan, Nabi yang menegur dia, kamu kenapa kok sewa tentara orang Israel? Tuhan tidak mau sertai kamu. Ya, loh, saya sudah bayar ini, saya sudah bayar 100.000 orang itu dengan 100 talenta perak itu. Dia bilang, enggak boleh. Akhirnya 100.000 tentara ini dibebas tugaskan. Dan 100.000 tentara ini marah. Saudara. Tapi dia tidak peduli, dia perang melawan Edom. Dan saudara akan membaca di dalam ayat yang ke-7 sampai 12. Dia menang. Ayat 14 sampai 16. Dia menang, saudara, melawan Edom. Menghasilkan kemenangan yang gemilang atas Edom. Karena Tuhan menolong, karena kemurahan hati Tuhan. Sayangnya, saudara, sayangnya, kemenangan besar itu dinodai oleh kebodohannya sendiri. Yaitu apa? Dia jatuh, saudara, di dalam keangkuhan dan kesombongan.
Lalu dia mulai nantang, saudara. Masih ingat ya, dia sewa 100.000 tentara, itu ngamuk, gondok, ngambul, gitu, walaupun sudah dibayar. Akhirnya mengadain kerusuhan. Tetapi, saudara, dia nantang Israel. Ayo, sudah kita adu kekuatan. Nah, dia menantang. Nama Raja Israel juga sama dengan nama bapaknya, Yoas, gitu ya. Saudara akan melihat ayat 17-24. Dia mengadu kekuatan, saudara. Dia nantang, ayo kita adu kekuatan. Ayat 17 saya bacakan ya, saudara ya. Kemudian Amasya, Raja Yehuda mengadakan perundingan. Lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Nah, mengadu tenaga ini, saudara, mempunyai konotasi kita ayo show force, kuat-kuatan, tanding, one on one, gitu ya. 1 lawan 1, pokoknya kita perang lah, gitu ya. Nah, saudara, pada waktu dia menantang ini sama Raja Israel tidak ditanggapi. Dia tidak ditanggapi. Dianggap remeh, tapi dia nekat terus. Dan, saudara, ada nabi Tuhan sekali lagi, kedua kalinya mengingatkan Amasya. Jangan. Tapi dia nekat, malah dia mengancam nabi itu. Kamu itu siapa? Emangnya kamu penasehat raja? Kamu mau saya bunuh juga kah? Wah, saudara, dia sombong, dia angkuh. Akhirnya, Tuhan menyerahkan dia kepada orang Israel. Dan saudara-saudara, bagian akhir hidupnya, itu mirip dengan bapaknya, saudara. Pada waktu Israel kalahkan Yehuda, saudara, itu dijarah, kota itu dijarah, istana dijarah, bahkan bait Allah, harta-hartanya itu dijarah oleh orang Israel. Dan saudara-saudara, Amasya akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang jengkel karena bait Allah dijarah, sehingga dia dimatikan, dibunuh di Lakis. Sekali lagi ini mirip seperti bapaknya, saudara ya. Saudara lihat di dalam ayat 25 ya. Ayat 25. Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas, Raja Israel mati. Ayat 27. Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu ia larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhnya ia di sana. Saudara-saudara, kesombongannya membuat dia tergelincir, akhirnya dia hancur, binasa. Itu sebabnya saya berikan tema malam hari ini, Amasya, dia tergelincir, hancur, binasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari kisah Amasya malam hari ini? Mari kita lihat bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama. Tindakan dan perilaku yang benar, tetapi tidak sepenuh hati. Ini bagian yang pertama. Amasya menggantikan Yoas yang mati terbunuh. Lalu dikatakan, dia melakukan yang benar. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Tapi ayat itu, saudara-saudara, tidak berhenti. Ayat itu ada embel-embelnya di dalam ayat yang kedua. Tetapi tidak dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, ini menjadi tidak heran ya, jika setelah dia merasa cukup kuat ya, dia melakukan pengukuhan pemerintahannya, lalu dia membunuh pegawai-pegawai istananya yang pernah memberontak kepada ayahnya itu. Lalu dia, saudara-saudara, meskipun dia masih menghormati hukum Musa, ya, tapi dia mulai bersihkan orang-orang itu dari lingkungannya dia. Tetapi saudara-saudara, dia tidak sepenuh hati. Nah, saya mengajak kita membandingkan di dalam 2 Raja-Raja. Ya. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-14, nanti kita akan kembali di Tawarik ini, ya, saudara. 2 Raja-Raja 14, ada informasi yang menarik yang bisa kita gali, saudara. 2 Raja-Raja pasal 14, ayat 3 dan 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Informasinya sama dengan yang 2 Tawarik tadi. Ya. Hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya.
Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, nah ini saudara, ini informasi yang kita dapatkan. Namun demikian, ayat yang keempat, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Nah ini saudara, jadi bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Sehingga bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi ini terjadi sinkretisme, saudara. Mencampur adukkan antara yang ilah, yang berhala dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang mengikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Biasanya dia sinkretisme. Dia punya kaki dua istilahnya. Satu masih pegang kepercayaan yang lama, tetapi dia dengan kepercayaan baru itu masih, oh ini kok bagus ya, kayaknya menjanjikan gitu. Sehingga dia akhirnya gabungkan, campurkan. Nah ini bahaya saudara, kalau saudara dan saya tidak mengikut Tuhan secara sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Itu sebabnya di dalam Alkitab selalu dinasehatkan saudara. Ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Saya mengajak saudara melihat nasihat Nabi Samuel kepada orang Israel di dalam 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Saudara lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-3. Nasihat daripada Samuel kepada bangsa Israel begini, saudara. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Umat Tuhan sudah melupakan ini, saudara. Nah, ini yang dilupakan oleh Amasya. Dia mengikuti Tuhan, dia berbalik, tetapi, saudara, separuh hati. Dia tidak menjauhkan para Allah asing. Dia campur, saudara. Campur. Nah, Bapak Ibu, saudara, ini tidak terjadi hanya pada orang-orang yang baru jadi Kristen. Tapi banyak juga orang yang sudah lahir Kristen juga dia campur. Nah tadi sebelum kita masuk di dalam sesi ini ada tanya jawab kan ya. Kita campur dengan kepercayaan-kepercayaan, kita campur dengan ajaran-ajaran di mana budaya-budaya kita sudah ada di situ dalam. Sehingga kita kadang-kadang tidak mengikuti Tuhan, tidak menyembah hanya kepada Tuhan. Akhirnya kita campur baur. Maka kita perlu belajar menggali firman, kita perlu belajar dari firman Tuhan, agar apa? Saudara dan saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak campur baur. Nah, apalagi kalau saudara punya latar belakang dari kepercayaan yang lain, yang bukan Kristen sebelumnya. Apalagi saudara belajar. Nah, kadang-kadang itu yang di dalam filsafat disebut dengan presaposisi. Saudara punya presaposisi atau worldview, pandangan dunianya itu sudah ajaran yang lama. Sehingga kadang-kadang itu hanya casingnya saja Kristen, tetapi isinya bukan Kristen. Casingnya Kristen, tetapi isinya bukan ajaran Alkitab. Maka ini yang terjadi, saudara. Ya. Yeremia pasal 29 mengatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah ini ada segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat di mana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, kalau kita mencari, kita bertobat, kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati, tidak lagi campur baur, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Saya bertemu dengan banyak teman-teman ya, saudara, yang orangnya kepercayaannya campur-campur, saudara.
campur-campur. Akhirnya bukan tambah baik, tambah hancur. Bukan tambah lebih baik, tapi tambah hancur, tambah gak karu-karuan. Akhirnya frustrasi, lalu menyalahkan Tuhan. Padahal dia mengikut tidak dengan segenap hati. Bapak Ibu, kesegenapan hati kita mencari kebenaran Allah. Ini menjadi kunci. Menjadi kunci penting atas yang terjadi dalam kehidupan kita. Amasya tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, ini penting. Di dalam Injil Markus, Tuhan Yesus juga menekankan hal ini. Tuhan Yesus menekankan hal ini. Mari kita lihat dalam Injil Markus pasal 12. Markus pasal 12. Apa yang diajarkan oleh Tuhan? Markus pasal 12, ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kesegenapanmu. Utuh. Utuh. Tidak kompromi, tidak separuh-separuh. Nah, ini tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kalau saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan berjanji dia akan memulihkan, dia akan pimpin saudara. Amasya tidak, saudara. Dia masih melakukan penyembahan berhala. Dia melakukan campur, sinkritis, mencampur baurkan kepercayaan yang lain. Saudara, kita tahu ya, kadang-kadang ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik, ada ajaran-ajaran yang baik di dalam dunia ini. Tetapi saudara dan saya perlu belajar kepekaan. Saudara punya dasar lebih dulu firman, sehingga saudara bisa membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mana yang ada nilai penebusan di situ, mana yang harus kita buang, mana yang kita tidak perlu pertahankan, sehingga kita tidak sinkritis. Ini yang terjadi di Amasya. Yang kedua, saudara, apa yang dialami oleh Amasya, saudara? Dia mengalami krisis identitas, saudara. Dia mengalami krisis identitas. Saudara, dia mengalami krisis identitas diri, ya, yang akhirnya membuat dia tergelincir, saudara. Pertama, dia nggak pede, ya, inferior, ya. Inferior itu nggak pede, saudara, minder, ya. Dia merasa khawatir tentaranya 300.000 bisa nggak ya ngalahkan untuk merebut Edom, ya. Sehingga dia sewa lagi 100.000, terus ditegur sama Nabi, kamu ngapain nyewa lagi? Sudah, nggak usah. Ya sudah, dia akhirnya percaya bahwa Allah itu sanggup menolong dia. Ya, dia merasa inferior, saudara, inferior. Tetapi, saudara, setelah dia menang melawan Edom, nah ini, saudara, dia merasa superior, saudara. Ini superior, rasa pede. Mampu mengalahkan Yoas. Akhirnya dia nantang, ayo kita adu kekuatan. Dia nantang. Dia lupa bahwa kemenangan itu adalah dari Tuhan. Dia merasa dirinya yang membawa kemenangan itu. Nah, saudara nanti baca ya di dalam, kita kembali ke dalam 2 Tawarik ya. Di dalam 2 Tawarik itu, saudara, ini lucu sekali loh. Dia lucu sekali. Dia itu menang lawan orang Edom, tetapi berhala-berhala itu dibawa, lalu dia menyembah kepada berhala itu. Lu kan lucu. Sehingga sampai Tuhan menegur, loh, kamu ini, mari kita lihat ayat 15 ya, saudara. 2 Tawarik pasal 25 ayat 15. Ayat 14 dulu loh. 2 Tawarik 25 ayat 14. Saya bacakan, saudara. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, nah ini, dia menang ini lawan orang Edom. Saudara. Lucu sekali. Ia mendirikan para Allah Bani Seir, orang Edom itu. Bani Seir itu orang Edom yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud dan membakar korban untuk mereka. Nah, ini yang tadi kita temukan tadi di dalam 2 raja-raja tadi. Loh, dia itu sudah menang. Maka ayat 15 muncul, saudara, perhatikan.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang abdi, nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Loh, bukankah kalau konteks zaman itu, saudara, perang itu juga perang antar Allah, antar sesembahan. Loh, ini bangsanya sudah dikalahkan. Loh, kok kamu malah menyembah Allahnya? Mereka tuh kalau bisa mengalahkan satu bangsa, berarti bisa mengalahkan Allahnya atau sesembahannya. Loh, kok sekarang kamu bawa sesembahan dan kamu sujud? Nah, ini, saudara. Tak cukup di situ, dia menantang Israel. Amasya merasa superior. Lalu ditegur, saudara, ditegur. Jangan. Tapi dia tidak mau dengar. Akhirnya Yoas berhasil mengalahkan dia. Dia udah jatuh ke dalam tangan Yoas. Tembok Yerusalem dihancurkan. Harta benda dirampas istananya. Lalu rumah Tuhan juga dirampas. Orang Yehuda menjadi tawanan Yoas. Bapak, Ibu, saudara-saudara ya, perasaan inferior dan superior itu juga terjadi pada kita. Setiap kita itu selalu ada di area ini. Perasaan minder dan superior. Ego yang berlebihan. Orang yang merasa inferior ya, atau superior, itu Pendeta Billy mengatakan ya, saudara, di dalam dirinya itu dia tidak dapat menghidupi kisahnya diri sendiri, tetapi dia menghidupi kisahnya orang lain. Saya ulangi ya. Orang yang inferior atau superior, dia itu dia tidak dapat menghidupi kisah-kisahnya orang lain gitu. Orang yang inferior, orang yang minder, biasanya lihat orang-orang yang sukses. Wah, orang-orang sukses. Dia mau menghidupi, wah, gue mau seperti dia, saya mau seperti dia. Ya. Saya jadi motivator saya begitu. Tetapi dia tidak bisa mencapai itu. Sebaliknya, saudara ya, ya karena dia tidak bisa menghidupi kisah suksesnya orang itu ya. Dia merasa minder, dia merasa rendah, merasa kecil, perasaan tidak mampu, gitu ya. Karena tidak sukses seperti orang itu gitu loh. Ini inferior. Itu inferior. Sebaliknya, saudara, orang yang superior, nah ini, dia bukan menghidupi kisah orang lain, tapi dia menghidupi kisah dirinya sendiri, lalu merasa berhasil dan paling tinggi dari kisah-kisah orang lain gitu ya, dari pencapaian orang lain, ya. Sehingga dia merasa bahwa kamu itu mesti ikut saya, orang lain harus ikut saya. Ikut panuti kisah saya, teladani kisah saya. Kamu akan menemukan sukses seperti saya. Nah itu, sehingga dia tuh superior, sombong. Harap saudara nangkep poin ini. Yang inferior tidak bisa menghidupi orang lain, yang superior mau yang orang lain menghidupi kisahnya dia. Ini yang dua-dua yang kita hadapi, bukan? Nah, sekali lagi Pendeta Billy mengatakan, saudara, bahwa ini menunjukkan bahwa memang manusia itu bukan makhluk yang netral. Saudara dan saya itu bukan makhluk yang bisa netral. Saudara bisa memilih, bebas memilih. Saudara memilih menghidupi kisahnya orang lain, atau saudara memilih orang lain menghidupi kisah saudara, atau saudara tidak pilih yang mana-mana, yang mana, saudara. Ya, saudara nggak bisa netral, nggak bisa milih. Ada banyak hal yang kita juga kadang-kadang nggak bisa milih. Saudara nggak ada pilihan. Banyak aspek dalam kehidupan kita kadang-kadang saudara dan saya juga nggak ada pilihan. Akhirnya ya sudah, karena kita nggak ada pilihan ya sudah, kita akhirnya ya hidupin saja, jalani saja gitu kan. Ada orang-orang yang ngomong ya itu hidupin aja lah, jalani aja lah.
lihat nanti bagaimana begitu ya. Saudara-saudara, hati-hati juga dengan hal ini. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu baik. Memiliki percaya diri itu baik memang. Tetapi kalau sudah berlebihan itu gawat. Itu gawat. Nah, ada seorang psikolog ya, dua orang ya, tepatnya ya, Carmen Sanchez dan David Dunning. Dia melakukan studi ya, saudara ya. Dia melakukan studi bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri yang berlebihan itu, saudara-saudara ya, ada 3 poin itu, saudara ya. Poin pertama, dia rentan melakukan kesalahan. Rentan buat kesalahan. Orang yang terlalu pede itu gampang buat salah. Orang yang terlalu pede biasanya tidak teliti. Orang yang terlalu pede kadang-kadang lebih seringkali teledor. Orang yang terlalu pede itu banyak lalai. Maka saudara dan saya hati-hati ya, jangan terlalu overconfident. Nah, seperti Amasya terlalu confident. Akhirnya dia, ingat, dia nggak teliti lagi. Ini kamu ini bangsa yang kecil, kamu bisa mengalahkan Edom itu karena Tuhan. Akhirnya teledor melawan Israel yang jauh lebih besar dari dia. Sanchez dan Dunning mengatakan bahwa orang yang overconfident, yang confidence-nya berlebihan, itu aksesnya yang kedua itu biasanya tidak mau terima masukan orang lain. Tidak mau dengar masukan-masukan dari orang lain. Saudara lihat itu ya, pada waktu ayat 16, saudara perhatikan di dalam ayat 16 itu ada, Tuhan kirim nabi. Waktu nabi sedang berbicara berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihat. Saudara lihat itu. Orang yang terlalu overconfident biasanya susah dengar nasihat. Saya menemukan banyak, saudara ya. Tidak lepas dari pendeta ya. Tidak lepas dari majelis, tidak lepas dari seorang hamba Tuhan. Maka saya mempunyai teman-teman yang teman akuntabilitas begitu ya, hamba Tuhan juga. Mereka ada yang lebih muda dari saya dan mereka ada yang lebih tua dari saya. Saya mencoba, kalau saya ada hal-hal yang penting, hal-hal yang sangat besar, saya mencoba mendengar nasihat mereka. Karena jangan-jangan saya terjebak dengan rasa overconfident. Ini bahaya. Nasihat Alkitab ya, saudara. Mari kita lihat di dalam Amsal Soleman ya. Amsal Soleman pasal 13. Amsal Soleman pasal 13. Ayat 18. Amsal Soleman 13 ayat 18. Saudara perhatikan ini. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Kemiskinan dan cemooh. Kalau saudara mengabaikan didikan, kalau saudara tidak mengindahkan teguran-teguran, hati-hati. Maka saudara dan saya belajar ya untuk tetap menjaga hati kita tetap rendah. Jaga hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Jangan terlalu percaya kepada diri sendiri. Saudara. Karena kalau terlalu percaya kepada diri sendiri menjadi bumerang, menjadi jebakan bagi saudara dan saya. Amsal Soleman ya, masih sekarang pasal 15 ayat 10. Pasal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati.
Saudara tidak mau terima nasihat, tidak mau terima teguran, saudara. Hati-hati itu, saudara. Kematian itu mengancam kita. Kehancuran, kegagalan. Amasya tidak mau dengar itu, tidak mau dengar. Pasal 29 ya, ayat 1 ya. Pasal 29 ayat 1. Amsal Sulaiman masih. Pasal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara-saudara, beberapa bulan terakhir ini saya banyak diskusi dengan rekan-rekan hamba Tuhan, begitu ya. Kita akhirnya sepakat gitu, kita berbicara bahwa kelak kalau kita menjadi senior, mari kita juga tetap jaga hati untuk mau mendengarkan nasihat-nasihat yang sudah paling benar dan paling dekat dengan Tuhan, begitu ya. Sehingga yang lain itu nggak mau didengarkan. Apalagi kita yang masih muda-muda gitu ya. Seringkali kan dengan kalimat ya, kamu masih muda ya, kamu belum cukup pengalaman gitu. Betul, itu betul. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan pakai yang muda, Tuhan pakai yang tua, Tuhan pakai nabi yang muda, Tuhan pakai nabi yang tua, Tuhan pakai siapa saja untuk mengingatkan. Nah, hal ini yang seringkali kita yang senior itu seringkali lupa, lalu akhirnya tidak mengabaikan, terlalu confident. Lalu Sankes dan Dunning juga mengatakan ya, akses yang ketiga, saudara, orang yang overconfident sulit untuk introspeksi diri. Dia membutakan diri. Karena kesombongannya itu tadi, keangkuhannya itu membuat dia sombong. Membuat dia buta. Keangkuhannya itu membutakan diri. Akhirnya tidak mau dengar, dan dia, pendapat saya lah yang paling benar. Hati-hati, saudara, hati-hati. Kita perlu bangun kewaspadaannya dengan persoalan identitas diri ini. Karena ini bisa terjadi pada kita. Kita bisa kapan saja. Kadang kita bisa mengalami inferior, kadang kita mengalami superior gitu ya. Dalam hal-hal tertentu kita kalau tidak punya pengalaman kita merasa minder gitu ya. Dalam hal-hal tertentu kalau kita sudah pengalaman, apalagi usia sudah cukup gitu, kita rasa oh, ini cukup lah, saya cukup pede lah dalam hal ini. Hati-hati, saudara, hati-hati. Mari kita membangun terus dalam pengertian kita kepada firman Tuhan. Pengertian kita kepada firman Tuhan itu terus kita bangun. Yang mengarah kita kepada keserupaan pada Kristus Tuhan kita. Kita sudah pernah bahas ya, saya sudah pernah juga singgung, saya sudah pernah ulas, saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9, saudara, ayat 23 dan 24 ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Yeremia 9 dan 23. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Jadi kita boleh bermegah. Ada space untuk bermegah, saudara. Ada ruang bermegah. Apa itu ya kalau saudara dan saya mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut ini. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada desire untuk mau mengenal Tuhan lebih dekat. Ada dorongan, ada kerinduan untuk mau mengenal firman lebih dalam. Nah, orang-orang yang seperti ini ada harapan. Orang-orang seperti ini, itu yang dikatakan Tuhan suka. Tuhan suka. Itu yang disukai oleh Tuhan. Yaitu apa? Memahami dan mengenal aku. Tadi kita sudah baca ya di dalam pasal 29 Yeremia mengatakan tadi kita sudah baca, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Aku akan membuka diri untuk dikenal. Banggakan pencapaian tidak salah, saudara. Tetapi waspadalah agar saudara dan saya tidak tergelincir, hancur, dan binasa. Banggalah akan salib Kristus. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, saudara, dia mengatakan apa? Mari kita lihat ya, Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-14
Saya mengajak saudara lihat Galatia pasal 6 ayat ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi. Inilah yang harus kita megahkan. Inilah yang harus kita banggakan. Di dalam ayat yang sebelumnya, Paulus juga mengingatkan jemaat Tuhan di Galatia ini, saudara. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ketiga sebelumnya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ayat yang ketiga. Kalau saudara merasa diri paling hebat gitu. Padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bukan kisah orang lain, tapi kisah saudara dengan Tuhan itu yang saudara perlu gumuli dan itu yang saudara harus banggakan. Dan saudara tidak perlu juga memaksakan orang lain untuk menghidupi kisah saudara. Ayat 5 ya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah ini saudara, perlu juga saudara belajar dan saudara juga mengajar. Pergumulan saudara dengan Tuhan itu jadikan kesaksian, jadikan pengajaran. Dan saudara akan terus menjaga untuk rendah hati. Mari kita terus membangun diri ya dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman. Mari kita menghidupi firman itu. Bukan sosok-sosok yang lain kecuali Yesus Kristus yang tidak bercela. Salib itu yang kita banggakan. Saudara, kita melihat kekalahannya Amasya yang luar biasa melawan Yoas orang Israel, terbongkarnya sebagian dari pertahanan Yerusalem, ya, tembok-tembok Yerusalem, ya, lalu perampokan di istana, bait suci dirampas, harta-hartanya juga dirampas, akhirnya membuat orang tidak suka dan mengakibatkan persekongkolan, kesepakatan untuk membunuh Amasya di Lakis. Sehingga kita masuk poin yang terakhir ya saudara, poin yang terakhir pelajaran yang saudara dan saya harus waspadai ya saudara ya. Apa itu? Ya ini saudara. Kesombongan saudara dan saya itu akan menghancurkan diri saudara. Banggakan pencapaian ya tentu sekali lagi ya. Tidak salah, tapi waspadalah. Agar saudara dan saya tidak tergelincir, hancur, binasa akibat kesombongan itu sendiri. Ini yang dialami oleh Amasya, saudara. Dan banyak contoh lah ya, banyak contoh di Alkitab kita akan melihat nanti ini raja-raja di Yehuda, saudara akan banyak saudara akan menemukan ya, saudara. Kesombongan diri yang terselubung itu yang kadang-kadang juga harus hati-hati loh, saudara. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri, saya sering sekali, Sundoro kamu sombong sekali, saudara. Kamu sombong sendiri. Maka saya kadang-kadang kalau ngomong tuh saya pasti hati-hati, terus saya mengatakan kepada lawan bicara saya, tolong ya, jangan salah tangkap ya, tolong jangan salah mengerti. Itu pun kadang-kadang masih disalahpahami juga ya, ya sudah mau gimana. Tapi saya mau jujur supaya jangan sampai itu kesombongan diri saya gitu ya, yang terselubung. Nah kesombongan yang terselubung biasanya bermula dari apa sih? Keinginan untuk diperhatikan, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk jangan, itu tadi dianggap salah. Keinginan untuk diperhatikan menjadi perhatian gitu ya. Dan ujungnya ingin, ini berkembang, saudara, berkembang ingin menjadi pusat seluruh perhatian. Tadi cuma mau ingin diperhatikan, tapi dia sekarang nggak perhatiin saya ya. Akhirnya ujung-ujungnya ingin disembah, ujung-ujungnya ingin bertindak seperti Allah. Bukankah ini yang dilakukan oleh setan, saudara? Ini yang dilakukan oleh iblis. Dia ingin menjadi perhatian dan akhirnya masuk di dalam kesombongan dan jatuh. Akhirnya menuntut penyembahan. Maka ini pelajaran yang saudara dan saya harus waspadai. Izinkan saya menutup, saudara. Ini Amasya dengan pertandingan dengan Kristus. Saudara bandingkan antara Raja Amasya dengan Yesus Kristus.
raja di atas segala raja. Amasya adalah raja Yehuda, keturunan Daud. Dia mengikuti dengan sudah benar, tapi tidak dengan segenap hati. Mengawali dengan hidup yang benar, tapi tidak segenap hati. Yesus Kristus totalitas habis, totalitas dia. Dan tidak mempertahankan apa yang dia miliki sebagai pribadi yang ilahi, sebagai oknum Allah yang kedua, tetapi dia mengosongkan dirinya, saudara, menjadi sama seperti saudara dan saya. Menjadi yang terbatas demi cintanya kepada engkau dan aku. Saudara, kalau lihat Amasya, saudara, tadi dia mengalami inferior dan menjadi superior, gitu ya. Yesus Kristus itu loh, saudara, pribadi yang lemah lembut, yang menghidupi kehendak Bapaknya, misi Bapaknya dengan minum cawan yang telah Bapak sediakan. Dia mengatakan, marilah datang kepadaku, engkau yang berbeban berat, yang letih lesu. Dia mau terus, dia rendah hati, dia lemah lembut. Dia mau engkau datang, dia mau engkau mengenal, dia mau engkau tinggal di dalam dia dan dia di dalam dirimu, hingga engkau dan aku berbuah lebat. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan saudara, di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Dan nanti segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya kita terus ada di dalam Dia yang telah memanggil dan menguduskan kita dengan darah-Nya yang kudus. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa, yang harusnya dimurkai, dan saudara mendapat pengampunan karena Kristus. Saudara mendapatkan belas kasihan-Nya karena Kristus. Dan mari kita terus ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Sehingga saudara tidak menjadi superior, tidak menjadi sombong, dan tidak tergelincir hancur binasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan pelajaran yang indah mengenai Amasya. Dan kami melihat bagaimana Tuhan pimpin dia, jadikan dia raja, dia kukuhkan sebagai raja. Dia mengawali dengan benar, tetapi dia tidak segenap hati. Dia akhirnya sempat minder, tetapi jadi sombong. Dan kesombongannya itulah menghancurkan dirinya. Kesombongan itu membawa dia kepada kebinasaan. Bapa di dalam surga, biarlah kami melihat Kristus. Biarlah kami belajar terus melihat Kristus, tidak melihat Amasya. Kami melihat Kristus yang walaupun dia adalah Allah, dia tetap lemah lembut, rendah hati, dan dia tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya karena kasihnya kepada kami. Biarlah Tuhan melatih kami, mengajar kami untuk tetap rendah hati, menjaga diri untuk tidak dihancurkan oleh Tuhan sendiri karena kesombongan kami. Tuhan tolong kami, berkati kami, dan dimanapun kami berada, biarlah kami tetap jaga hati untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Apa yang kami terima tidak apa yang kami miliki yang tidak kami terima tuh, kami semua menerima dari Tuhan. Kami menerima dari orang lain juga yang Tuhan berkati. Kami menerima berkat-berkat Tuhan.
Dan biarlah itu boleh kami pakai dan kami teruskan untuk memberkati orang-orang yang lain. Dengan sembahyang kami, berkati sesi tanya jawab sebentar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau memberikan informasi. Minggu depan kita akan melihat Raja Usia, Saudara ya. Raja Usia, juga Raja Yehuda, ya. Kalau Saudara nanti lihat itu habis siapa ini? Amasya Usia, ya, Usia. Nah, inilah nanti waktu Usia mati, Yesaya muncul, Saudara ya. Yesaya muncul, hingga Saudara akan menemukan juga waktu Usia mati, Yesaya mendapat panggilan dari Tuhan. Nah, ini kita juga akan belajar bagaimana tentang Raja Usia ini. Ya. Next, saudara, saya juga masih memberikan kesempatan membuka diri untuk bagi Bapak Ibu yang mau berbagian dalam pelayanan. Ada Alkitab, saudara bisa berbagian. Dan kalau saudara tergerak untuk berbagian untuk Alkitab, nanti saudara waktu transfer dengan kode angka 1 tambahan di nominalnya, supaya kami tahu dan mengalokasinya. Atau dengan message Alkitab. Kita juga lagi memikirkan satu sepeda motor lagi untuk hamba Tuhan di Sumba Timur, dan ada lagi juga di 2 sebetulnya di Sumba Timur ya, maaf. Kalau saudara tergerak bisa dengan tambahkan angka 3, angka 2 ya, angka 2 untuk sepeda motor. Dan kami mendukung beberapa hamba Tuhan di daerah sampai hari ini per bulannya. Saudara kalau tergerak bisa memberikan angka 3. Lalu portable speaker, nanti ajaran kelas-kelas speak ini, kelas-kelas pengajaran ini kita compile, lalu kita jadikan di dalam mini SD card yang 32 GB, lalu kita sebarkan portable speakernya itu kepada hamba Tuhan yang tidak punya akses untuk internet, tidak punya akses untuk belajar seperti saudara dan saya hari ini. Beasiswa kita juga masih membuka diri bagi saudara yang mau ambil bagian, bisa dengan tambahkan angka 5. Ya, saudara-saudara, kalau saudara mau mengikuti sesi kami yang lainnya, saudara bisa ikuti di Spotify, ya, atau di Anchor, di podcast, atau di YouTube. Nah, alamatnya di Pelayanan Garam Bali. Nah, Pelayanan Garam Bali. Saudara bisa ikuti itu. Nah, bagi saudara-saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, melalui pengajaran ini, dan saudara tergerak sebagai ucapan syukur saudara untuk memberikan persembahan, saudara bisa persembahkan di gereja di mana Tuhan sudah tempatkan, saudara bisa salurkan di sana sebagai persembahan saudara. Kalau saudara mau memberikan persembahan melalui kami, saudara bisa hubungin nomor kami itu, nanti kami akan berbagi nomor rekeningnya. Dan saudara, saya dorong untuk mengajak, mendorong, mengundang teman-teman yang lain supaya sama-sama mendapat berkat dan lebih banyak lagi orang yang diberkati. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Ada hambanya Bapak Yesaya Penlobang. Bolehkah menutup kita di dalam doa untuk pertemuan kita malam hari ini? Ya, boleh. Ya, kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini atas kemurahan Tuhan bagi kami, Ya. sehingga kami dapat mengikuti kelas pengajaran malam hari ini. Kiranya firman yang kami dapatkan itu dapat tertanam di dalam hati kami, dan juga kami dapat melakukan di dalam tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan juga sebagai orang tua dan juga anak. Kiranya Tuhan memimpin kami dan menolong kami, supaya kami tetap setia dan sungguh-sungguh serius untuk mengiring Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman, kiranya diberkati oleh Tuhan, dan terus Tuhan pimpin untuk memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara.